Sahabat Guru Fan dimanapun kalian berada, mari kita satu komando, satu barisan mendukung Timnas Indonesia dan mengawal perjuangan dari para pemain Timnas Indonesia, staf pelatih dan juga dari perjuangan apa yang telah dibuat oleh Bapak Erick Thohir. Si anggota FIFA adalah membangun sepak bola di dalam negeri supaya setara dengan persepak bolaan dunia. Itu jelas. Dan apa yang dilakukan PSSI kan tidak sesuai. Negara ini bisa membunuh juga mimpi anak-anak Indonesia. Kita telah menyaksikan bersama dan kita melihat betapa geramnya para akamsi dan juga lokal pep yang saat ini sedang menchallenge, katanya si paling challenge ini. Ini saya challenge nih, saya challenge pemikiran kita lewat sebuah ini kan bukan angan-angan kita bisa ke Piala Dunia, peluangnya besar, ya kan? Tapi kalau kita ke depan, apakah kita mau terus dengan begini? Artinya, saya tanya sendiri ke Pak Erick sampai kapan Anda melakukan naturalisasi, mengambil pemain diaspora? Sampai kapan? Saya tunggu kata-kata itu sebenarnya Ya. dari Anda. Ya kan? Saya tidak mempermasalahkan legalitasnya, tidak. Mereka legal. Mereka sah bermain untuk Indonesia. Tetapi di dalam negeri ini ada ribuan, jutaan anak-anak yang punya talenta yang sama, yang ingin juga menjadi pemain tim nasional. Ya kan, karena pemain tim nasional itu kalau buat pemain bola, tanya Errol, tanya Rahmat Darmawan, adalah opus corona. Apa itu opus corona? Itu mahkota. Mahkota tertinggi seorang pemain bola itu menjadi pemain tim nasional. Ya kan? Tapi apakah mereka ini yang jumlahnya jutaan, talenta-talenta terbaik di Indonesia ini, apakah mereka masih punya kesempatan untuk menjadi pemain tim nasional? Kalau Anda, Pak Erick Thohir, terus melakukan pembinaan seperti yang sekarang, mengambil pemain-pemain binaan dari Belanda, ya kan? Kesempatan apa yang diberikan, investasi apa yang diberikan oleh Pak Erick Thohir dan kawan-kawan kepada ribuan jutaan anak-anak talenta Indonesia? Karena mereka nggak dapat kesempatan yang sama seperti oleh Rumeni, seperti Verdong, seperti siapapun yang ada di tim nasional sekarang. Nggak ada investasinya PSSI, tidak ada investasi yang betul-betul mapan untuk pembinaan usia muda, nggak ada. Ya kan, itu saya challenge kita. Bahwa saya berani menantang pemikiran itu, saya berani men-challenge apakah Indonesia itu benar-benar hebat. Lucu ya, ketika dunia sedang menyoroti bagaimana transformasi sepak bola Indonesia yang betul-betul ada perubahan yang sangat nyata dari masa gelap gulita pada tahun 2000 berapa itu, bahwa Timnas Indonesia itu di-ban oleh FIFA. Apa? Liga Indonesia di-ban oleh FIFA. Itu di masa ketum PSSI siapa? Dan di masa pengamat siapa? Dan di masa wartawan siapa? Kenapa saat ini Timnas Indonesia yang mulai bangkit dari tidurnya, mereka cawe-cawe, mereka akamsi, kepanasan dengan perbuatannya sendiri. Penampilan bertahan dan menyerang. Ya. Anda melihatnya seperti apa? Sebenarnya tema ini bukan tema yang Apa tuh? merepresentasikan narasumbernya, kelihatan ini merepresentasikan kegalauan netizen gitu. Saya challenge, saya tantang pemikiran itu. Segala kemampuan yang dimiliki, ya kelemahan dan kekurangan, pasti dia tidak akan membawa atau menduplikasi atau plagiat. Saya nggak bilang pemain lokal kita karena semua pemain Indonesia ya. Tampilan dari lokal produk kita. Jadi kepada Bung Toel, ya jangan kritik main bertahan, gitu. Iya kan selalu Maksudnya bang, selalu mengkritik bahwa timnas selalu main bertahan dan mainannya nyerang. itu yang sebelumnya bang. Naturalisasi itu akselerasi. Menurut saya extra effort. Oh tidak ada masalah soal Ya, naturalisasi. itu kan ada sesuatu standar tinggi. Lucu ya. Oke. Kita harus mengakui bagaimana perjuangan dari Bapak Erick Thohir itu tidak mulus. Sejak dari pergantian dari pelatih Coach Sintayong ke Patrick Kluivert, bahkan para supporter ini sudah terpecah belah. Dan saya tidak memaksa kalian. Kalian mau percaya Toel, mau percaya Effendi Ghazali, mau percaya Anton Sanjoyo, mau percaya Akmal Marhali, mau percaya pengamat-pengamat yang suka omon-omon. Tetapi yang pasti adalah bagaimana program PSSI saat ini yang dibangun oleh Bapak Erick Thohir itu betul-betul baik. Kenapa tidak?
Buktinya, mereka akamsi, kepanasan, dan mengkritik habis ketika pemain naturalisasi atau dengan sebutan diaspora yang diserang bertubi-tubi, baik dari pengambilan sumpah di gedung DPR tidak mempan, podcast, diskusi panas, debat panas tidak mempan. Saat ini timnas Indonesia diserang kepada Erick Thohir. Entah kepada siapa selanjutnya. Sahabat-sahabat Garuda, supporter yang waras, supporter yang berpikir luas, pasti ngerti. Pasti ngerti kenapa mereka cawe-cawe mengkritik bahkan memfitnah si L paling benar katanya. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak bersama apa penjelasan dari Bapak Sumarji. Sudah berlangsung, saya pikir itu salah satu kelebihan dari Clifford saat ini bersama tim dan fleksibel. adaptif dan fleksibel. Yang kedua adalah 25 Maret itu hokinya dari Clifford juga. Ke Indonesia dengan tegak, jangan nunduk. Nah, itu kan membuat keyakinan kami bahwa pasti akan bangkit gitu. Nah, setelah itu kita kembali ke Jakarta, banyak bicara dengan coach yang lain semua saja bicara, apalagi dengan para pemain satu persatu saja bicara bahkan sampai masih kurang ini lagi. C ngajak para pemain lokal ini sama Tom sama para pemain lokal semuanya bicara dari hati-hati. Bicara dari hati-hati, bicara. Ada apa? Kenapa harus gini? Kita harus ini. Itulah. Itu dilakukan berarti ya? Dilakukan, real. Membangun emosi. Setelah itu, secara lokal dulu, selesai buka puasa. Buka puasa itu dua hari setelah kita satu hari nyampe besoknya besok malam itu dikumpulin lagi sama C semuanya, C sama Rido, kumpulin semuanya bicara dari hati ke hati lagi pemain, cara mereka apa yang mereka sampaikan rata-rata itu? Ya intinya menguatkan, saling menguatkan. Kalau ada yang kurang ya harus diingatkan. Ya dari hati ke hati lah. Paling enggak itu juga membantu ya untuk membangun chemistry antar sesama pemain itu ya. Tujuan utamanya adalah membangun chemistry. Tujuan utamanya itu membangun chemistry. Karena kan juga ada pemain-pemain baru kan. Betul. Yang contoh kalau yang lokal ada Bagaskara kan juga baru gabung, tapi yang lainnya sudah biasa gabung. Terus yang pemain naturalisasi kan ada Ole, ada James, ya, ada Joy. Jadi kan ini kan perlu ada komunikasi antar mereka dari hati ke hati dan itu terbukti. Top. Itu untuk di internal antar pemain. Kemudian membangun tadi di awal kan di Australia katanya nggak kebangun tuh chemistry antara official, antara coach head dan lain-lain. Nah itu gimana tuh dari pemain dengan official tim membangunnya itu kan juga PR sendiri. Ya, jadi kan itu tugas saya gitu. Tugas saya mengetuk hati official. Official itu banyak sekali. Mulai dari fisioterapi itu bagian dari official. Oh sampai sedetail itu ya? Iya. Saya aja bicara semuanya. Ingat ya, kita semua ini satu keluarga. Kita ini tim. Jangan pernah ada di antara kalian semua ini teman-teman yang ada di sini 59 orang, satu pun yang tersakiti ataupun tidak enak hati, nggak boleh. Ketika ada satu pun yang tersakiti nggak enak hati, itu akan jadi penyakit di tim. Maka lupakan semua. Selama negara memanggil kita untuk ada di sini, kita jalankan semua dengan senang hati, ikhlas. Percaya sama saya, kalau semuanya kita jalani dengan ikhlas, Yang Maha Kuasa pasti akan kasih kemudahan. Nah, itu kita jalankan dan dibenahi di sana ya, komunikasi, semuanya, chemistry semua dibenahi semuanya. Karena kan memang kebiasaan kami itu di tim ini sudah bertahun-tahun itu, Mbak. Pada saat kita fisioterapi sambil terapi itu sambil cerita ngobrol, bagaimana sih budaya Indonesia itu beranggulan. Bisa dilihat disaksikan sendiri bagaimana akrabnya kami ini semua. Kan ketahuan. Ingat sepak bola itu paling unik. Jangan salah, sepak bola itu paling unik. Jangan salah. Kalau kita terbangun chemistry, 59 orang, semuanya satu tekad, satu tujuan, chemistry ada. Enak itu, kerja pun enak. Bermain dengan pragmatis kembali nih, dan line up dikembalikan seperti awal. Jujur mereka semua, ya inilah Indonesia. Ya inilah Indonesia. Inilah timnas kita. Jadi kalau salah, ya ditegur. Ya itulah sebenarnya anak-anak kita dari dulu seperti itu. Dan perubahan taktik di akhir ini menghadapi Bahrain dianggap berhasil ya, dengan hasil yang sudah kita lihat. Kalau kami yang ada di dalam,
ya silakan masyarakat yang menilai Ya. sukses apa tidak. Kalau menurut kami ya sukses. Bergabungnya di akhir ya, itu sangat mempengaruhi kemampuan tim nggak sih Pak? Atau Wah, sangat. Memang sebenarnya dari dulu yang dibutuhkan adalah striker tajam seperti Ole. Oke. Coba bayangkan, 2 kali game 2 kali dia cetak gol. Itu hebat. Itu striker. Dan itulah yang kita harapkan dari dulu. Seperti itu. Tapi sebagai pemainnya untuk ngejaga benteng pertahanan yang luar biasa tuh Pak, itu gimana tuh? Ya, kita semua harus mengakui bahwa dari tidak boleh juga kita melupakan STY ya. Yang membentuk itu semua Rido bisa seperti itu. Kalau C memang pemain hebat lah ya. Justin. Mereka ini 3 orang yang memang chemistry-nya sudah ada dan mereka sudah betul-betul saling menutup. Nah, coba dilihat. Selama mereka bermain, pasti kita pun senang lihatnya. Justin dengan kerasnya, tegasnya, nasionalismenya betul-betul ada di dadanya dia. Jay, dia bisa jadi kapten yang baik, bisa mengkomunikasikan. Rido dengan kecepatannya dia, cool, dia bisa motong bola dan sebagainya dengan baik. Dan banyak tindakan berani yang dilakukan oleh Rido ketika itu tuh. tadi. Jadi sempat ngobrol nggak Pak? Ini apa sih yang dipikirkan ketika jadi itu? begini. Jadi Pengen kan tahu nih kita nih. saya ini banyak bicara sama Rido karena kalau di lokal itu kan Rido yang paling boleh dikatakan paling lama sama-sama dengan kita ya. Jadi saya sampaikan kemarin, Rid, ini kamu boleh dikatakan benteng pertahanan yang memang sudah dipersiapkan. Itu yang pertama, kamu harus ingat itu. Terus yang kedua, situasi sepak bola kita dengan tekanan yang seperti ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau kamu tidak bisa jadi orang yang memang betul-betul diharapkan sebagai benteng pertahanan terakhir, saya tidak tahu mau jadi apa kita semua. Bebanmu cukup berat, karena yang kita bawa adalah negara kita, dan kamu harus betul-betul main all out. Jangan sampai kamu 0,0 sekian detik pun kamu tidak fokus. Sudah paksa itu. Karena itu rawan melakukan kesalahan ya di kotak penalti ketika dia sliding itu. Dan dia ketika kemarin cedera di menit ke 80 dan kita tetap monitor secara keseluruhan anak-anak yang berada di masing-masing klub para pemain. Kemungkinan strategi pragmatis masih akan diterapkan lagi untuk menghadapi dua negara Cina dan Jepang. Kalau situasi kita, ya situasi tim ini belum melakukan uji coba berkali-kali untuk merubah dengan total football, saya kira masih tetap. Hanya cuman. Kalau Anda sendiri pengennya gimana? Tetap dengan pragmatis atau mau coba deh total football? Tetap pragmatis. Pragmatis. Kita butuhnya hasil gitu ya. Ya, yang penting menang. Kalau saya manajer kan tinggal terima hasilnya, laporan saja. Secara teknis urusannya coach Patrick dan tim kepelatihan secara keseluruhan. Seperti itu. Hal yang sama untuk Jepang juga berarti ya? Pasti. Jepang kan Jepang kan sulit ini loh. Apalagi Jepang. Seberapa yakin untuk menghadapi Jepang? Boleh kita ngumpulin poin atau cukup puas dengan imbang? Targetnya lawan Jepang pasti imbang. Hanya imbang saja? Imbang targetnya. Nggak lebih optimis sedikit lah, 1 poin, 1 gol. Kita harus realistis. Kita harus realistis bagaimana Jepang. Kita harus realistis. Apalagi kita away loh ini. Ya, Kita ke Jepang loh. Itu berpengaruh ya. Ya, secara otomatis. Jadi kita harus realistis. Bisa dapat 1 poin itu sudah sangat luar biasa. Posisi pemain saat bahwa apa yang telah dikatakan beliau ini sangat lugas, jelas, nyata. Oke, jadi sangat nyata dan sangat paham bagaimana timnas Indonesia ini penuh membutuhkan sebuah dukungan dan juga edukasi yang positif, bukan pemecah belah. Dan kita simak yang satu ini. Jadi kalau kita mau lihat kualitas pemain, saya nggak bilang pemain lokal kita karena semua pemain Indonesia ya. Pemain yang bermain di Liga 1 itu kualitasnya menurut saya sudah sangat kompetitif dan layak untuk terus menjadi starter di timnas Indonesia. Jadi 2 yang menjadi perwakilan dari lokal produk kita itu membanggakan. Ya kaget juga Pange sama Toel bersatu. Jadi kepada Bung Toel, ya jangan kritik main bertahan gitu. Ya kan selalu maksudnya Bang? kan selalu mengkritik bahwa timnas selalu main bertahan dan mainannya nyerang. Itu yang sebelumnya Bang. Kenapa saya menyoroti taktikal? Saya pelan-pelan Bang. Naturalisasi itu akselerasi. Menurut saya extra effort. Tidak ada masalah soal naturalisasi. Itu kan ada
sesuatu standar tinggi, levelnya harus lebih tinggi dari pemain kita. Kalau dalam tambah-tambahannya ada ongkos kemahalan lah bang. Intermezzonya kalau dulu ngembaliin pemain atau manggil paling jauh Aceh atau Papua. Sekarang kan sampai ada yang Belanda, ada yang Inggris, ada yang Italia, ada yang Amerika gitu kan. Artinya kalau kita menuntut ingin standar yang lebih tinggi dari kualitas permainan, menurut saya normal bang. Normal, tidak ada yang mempermasalahkan naturalisasi. Terima kasih bang. Main striker dengan main sayap kanan. Ya, Sudah tapi pasti gitu. pernah di akhir ketika habis SEA Games 93, saya main back kiri itu kan. Bek kiri. SEA Games 93, saya main back kiri. Ya, pertama kali kita pakai pola 352, itu ada wing back. Padahal kaki saya kanan, saya ditaruh di kiri. Itu dan saya main terus reguler tuh main di SEA Games 93. Nah, terus habis itu pulang saya Persija ditaruh di back kiri. Jadi pernah. Itu pelatih siapa sih game Waktu itu Ivan Toplak. Wah, ini Sejarah itu. Ini saya baru tahu ini. Terus tiba-tiba ditaruh itu dan bisa. Itu kenapa tuh? Yang pertama waktu itu, kita pakai formasi 352. Di mana 352 kayak sekarang ini 343 ya. Jadi wingback. Ya, saya persis kayak Verdong. Jadi saya diminta untuk involter. Nah, jadi kalau saya capping keluar bukan untuk cross bola, ya, tapi saya disuruh involter, kemudian saya lakukan shooting ke gawang atau kombinasi play saya ke dalam. Jadi sebetulnya taktik yang seperti sekarang sepak bola modern itu dari dulu sudah ada, cuma dimodifikasi sekarang. Kalau dulu kan kayak main 3-2 libero, kalau sekarang enggak, sekarang flat. Nah, seperti itulah. Jadi yang membedakan itu. Cuma kalau ide-ide sebetulnya pelatih yang dulu dengan yang sekarang ini sebetulnya cuma kayak siklus saya bilang. Modifikasi. Iya. Jadi pola itu terus berganti dari tahun ke tahun dan dimodifikasi lagi. Oke, sahabat-sahabat Garuda, jadi bagaimana pendapat kalian bahwa kata Coach RD, bagaimana kepemimpinan saat ini timnas Indonesia justru dengan pergantian pelatih dari Coach Sintayong tanpa melupakan jasanya, kita melihat bahwa ternyata pengkritik kepada Coach STY itu baru awal dan saatnya saat ini, maka pantas saja dan pergantian ke Coach Patrick bahwa Bapak Erick Thohir ini benar-benar ingin menyelamatkan Coach Sintayong dari kritikan para cawe-cawe. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga. Kita Garuda.